Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mas Andika, tidak bisa dipungkiri bahwa kemana kemudian para pendukung Anies Baswedan akan berlabuh, anak abah ini menjadi rebutan, menjadi perhatian kita juga. Kalau tadi sempat dikatakan sepertinya terpecah, tapi apakah kemudian dengan Ges Khalifa kemarin datang pada saat debat mengatakan saya mewakili Anies, itu artinya sudah bagaikan dirijen yang mengkonsolidasi semuanya suara anak abah bahwa akan menuju Mas Pram semuanya, keunggulan untuk pasangan 3. Jadi memang kalau dilihat dari manuver para pendukung Anies Baswedan, kita lihat lebih cenderung sekarang ke pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan juga dalam foto terakhir antara Pramono dan Anies Baswedan itu nampak sekali ya gesture positifnya, aura positif bahwa dukungan Anies ini nampaknya akan mengalir kepada Pramono Anung. Dan kalau kita lihat juga di jalan-jalan sudah banyak posko-posko para pendukung Anies Baswedan yang memberikan dukungan kepada Pramono Anung. Jadi kalau dilihat dari fakta sosial hari ini gitu ya, sangat bisa dibaca jelas bahwa para pendukung Abah ini, Anies Baswedan lebih cenderung memilih Pramono Anung dibandingkan dengan Ridho ya, pasangan Ridho. Ya meskipun tadi Pak Aditya mengatakan dua endorser ini, Pak Jokowi dan juga Pak Anies adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Tetapi satu sisi ya sebenarnya mendekati Pak Jokowi bisa jadi memberikan dampak positif, dampak elektoral ya. Bagaimanapun Pak Jokowi juga punya pendukung di Jakarta. Tetapi di sisi lain kalau tidak diantisipatif bahwa masyarakat Jakarta ini cukup evaluatif terhadap performance politik Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin ya, yang terkesan sangat cawe-cawe. Nah ini juga hati-hati kalau tidak dimitigasi gitu ya, image ini justru nanti bisa berbalik arah, bisa menggerus ya dukungan orang yang tadi memilih Pak Ridho menjadi tidak gitu ya. Baik. Ya, jadi kalau saya lihat itu satu catatan yang perlu diperhatikan oleh pasangan Ridho ya, pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Yang kedua yang harus dibenahi kalau memang pasangan Ridho ini ingin memastikan keunggulannya ya, menurut beberapa survei mungkin masih ada unggul tapi meskipun tipis. Itu juga harus mengkonsolidasi partai-partai pendukungnya. Kita tahu secara jumlah partai pendukung dari pasangan Ridho ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasangan Pramono dan Pak Rano gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang konsentrasi dari partai politik pendukung pasangan Ridho ini tidak solid, terpecah-pecah, mungkin terpecah ke pilkada lain, juga mungkin terpecah kepada urusan politik nasional yang saat ini juga masa konsolidasi ya, di mana Pak Prabowo menuntut ketua umum parpol yang juga menjadi menteri untuk konsentrasi juga nih untuk mengawal tugasnya sebagai menteri ya. Di sisi lain juga jumlah yang banyak ini ya kalau tidak diramu dengan tepat gitu ya oleh dirijen yang solid yang bisa diikuti ya oleh para anggota parpol ini justru akan berbalik arah gitu ya, saling mengandalkan pada akhirnya. Jangan-jangan partai A mengandalkan partai B, partai B mengandalkan partai C dan sebagainya. Pada akhirnya tidak ada yang bekerja di partai politik pendukung Pak Ridho ini, pasangan Ridho ini. Jadi menurut saya di sisa waktu yang ada, pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono ini kalau memang ingin memastikan atau meningkatkan jarak elektabilitas dengan Pramono dan Pak Rano, ya dia harus memanfaatkan mesin partai ini dengan seoptimal mungkin. Iya, bukan sebuah keberuntungan ternyata bagi pasangan Ridho kemudian di belakangnya ini dibawa ada begitu banyak partai. Kalau seperti ini sekarang banyak yang angkat tangan ternyata tidak membantu secara maksimal kampanye ataupun juga kemudian mempromosikan pasangan Ridho ini. Apakah dengan kedatangan Pak Jokowi yang mengatakan ayo kita bantu RK agar menang bisa berpengaruh sebenarnya Mas Aditya? Iya, logika yang ingin disampaikan memang Pak Jokowi itu kayak semacam jangkar ya di antara partai-partai politik pendukungnya Ridho. Tetapi memang yang tadi disampaikan oleh Mas Andika juga bisa kita jadikan catatan buat timnya Ridho bahwa yang menjadi penting itu adalah mereka bersama-sama bergerak bersama untuk memenangkan ini pasangan ini gitu. Jangan kemudian saling mengandalkan satu sama lain, menganggap bahwa ini ini aja yang bekerja karena memang sudah dapat posisi yang lebih baik gitu ya. Gitu ya. Sementara kita hanya pendukung. Nah kalau yang seperti itu memang akan jadi repot sehingga kemudian di dalam pilkada itu kadang yang perlu untuk kita perhatikan ada namanya tim partai, ada namanya tim calon gitu si kandidat baik itu gubernur ataupun calon wakil gubernur. Nah ini kalau nggak sinkron di antara mereka satu sama lain itu akan merepotkan. Baik. Ya. Dan itu yang akan membahayakan bagi tim secara besar gitu ya. Karena saling mengandalkan satu sama lain. Sementara satu sisi Pram dan Rano itu satu partai. Dan partainya juga solid gitu. PDIP itu kan relatif
punya pasukan yang menurut saya juga loyalitasnya tinggi gitu ya. Iya. Jadi menurut saya keuntungan mereka ada di sana. Sementara yang ini pasukannya mau disuruh berbaris, mungkin disuruh berbaris di akademi militer, itu juga agak Susah rumit juga. ya. Dan itu memang disampaikan beberapa politisi menyampaikan beberapa konteks Ya, itu ya. saya juga melihat Ya. faktor figur ya, figur Pramono, figur Bang Dul dibandingkan dengan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu ya. Tantangan bagi pasangan Ridho adalah dia harus bisa lebih mengakar Oke. ya di masyarakat Jakarta. Bagaimanapun Pak Pramono dan Bang Dul ini lebih lama quote and quote tinggal di Jakarta ya dibandingkan dengan Kang Emil dan Pak Suswono. Baik. Ya Pak Suswono memang didukung oleh PKS, partai pemenang di Jakarta, tapi Pak Suswono sendiri ini kan bukan figur partai yang selama ini menjadi rujukan dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri di Jakarta ya. Sehingga sekarang yang saya lihat dari data-data survei justru ada juga ya cukup besar juga pemilih PKS yang tidak mendukung pasangan Ridho, justru memilih pasangan Pramono dan Bang Dul ya. Dari Nah, survei tersebut, maaf saya potong, tapi Ya. dari survei tersebut apakah kemudian mereka menyatakan apa alasannya ternyata tidak mendukung Pak Suswono malah berpindah ke paslon nomor 3? Iya, salah satu faktor yang saya baca juga mungkin secara kualitatif nih ya, saya melihatnya adalah banyak yang kecewa juga terhadap sikap PKS ya yang awalnya mendukung Pak Anies menjadi tidak mendukung Pak Anies gitu. Jadi ini merupakan bentuk koreksi dari pemilih PKS kepada keputusan partainya ya. Memang PKS itu partai kader, Ya. tapi dalam urusan pilkada saya pikir kader-kader PKS juga cukup rasional melakukan kalkulasi dan evaluasi terhadap kebijakan partainya gitu ya. Baik, partai-partai terpecah konsentrasinya tidak memberikan dorongan maksimal kepada pasangan Ridho, begitu walaupun partainya banyak. Jakarta tidak lagi menarik, jangan-jangan Mas Aditya, sehingga kemudian lebih memilih fokus untuk mengurusi kadernya masing-masing di provinsi-provinsi lain begitu? Ya mungkin ini salah satu dampak dari pilkada serentak ya, yang memang para politisi ini tidak terbayangkan sebelumnya bahwa menghandle ratusan pilkada itu dianggapnya mungkin awalnya mudah gitu ya, karena keserentakan. Distribusi resourcesnya ya. Sumber daya dan logistik yang tadinya dianggapnya kemewahan untuk satu atau dua pilkada, ini mereka harus memikirkan banyak lokasi, banyak titik yang harus dikasih perhatian. Itu satu. Yang kedua, jeda waktu di pilkada yang memang pilkada dan juga pilpres yang relatif pendek, itu juga, dan ini pernyataan langsung dengan para politisi yang menganggap bahwa ternyata nggak mudah juga untuk memobilisasi sumber daya yang mereka punya. Karena ternyata logistiknya dengan konteks ini yang ngos-ngosan juga. Ya, gitu sudah habis kemarin pada saat pilpres. habis-habisan di pilpres atau di pileg gitu ya. Tapi pada sisi yang lain mereka harus juga kerja keras di dalam konteks pilkada. Dan banyak ketua umum partai yang saat ini jadi menteri. Oh, iya. Nah, di sisi lain ini kan juga tantangan. Betul. Menteri di satu sisi sebagai menteri, ketua umum partai harus menunjukkan performance-nya terbaiknya di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kan. Ya. Apalagi menterinya tambah banyak, kementerian banyak. Jadi Sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi pilkada ya. Saya pikir ini juga salah satu alasan kenapa pilkada bukan hanya Jakarta ya Mbak ya. Pilkada ini menjadi berkurang sorotannya dari perhatian dari para ketua umum parpol, karena memang ketua umum parpol sendiri harus menunjukkan performance-nya sebagai pejabat ya di level nasional yang juga dikejar oleh target untuk memberikan yang terbaik di 100 hari pertama ini. Gitu. Atau sudah tidak penting lagi bagi masing-masing partai ini untuk bisa menunjukkan cengkeramannya di daerah masing-masing, kekuasaannya, bahwa Yogyakarta ataupun juga Jawa Tengah ini milik partai siapa, kemudian Jakarta milik partai siapa. Masih penting nggak dalam kondisi seperti ini? Masih relevan nggak sih Mas Aditya? Konstelasi politik pilkada bagi elit masih penting. Jakarta masih dianggap sebagai titik sentral ya, persaingan politik ya, untuk referensi di 2029 mendatang. Apalagi kalau ingin dikatakan bahwa Pak Prabowo ingin segaris dengan apa yang dijalankan ke bawah gitu ya. Maka masuk akal kemudian bahwa memenangkan hampir semua wilayah menjadi sesuatu yang penting gitu ya bagi pemerintah. Pemerintah ini kan kita bicara banyak partai politik yang tergabung di dalam koalisi pemerintahan. Sehingga bagi mereka penting. Jangan dilepas kalau perlu. Ya. Ya, apalagi misalkan taruhlah PDIP dianggap belum masuk di dalam koalisi, tetapi ketika ini diambil sama PDIP bisa jadi dan mungkin akan berbeda pandangannya seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Pak Jokowi pada periode yang lalu. Nah, ini
dalam perspektif elit itu tidak ingin terulang tentunya. Sehingga menggariskan bahwa putusan presiden dengan gubernur dan di bawahnya juga di bupati atau wali kota itu juga penting. Iya. Memenangkan itu adalah sebuah pertaruhan. Cuma masalahnya balik lagi, mereka tidak terbayangkan bahwa dengan konteks keserentakan ini tuh ternyata mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya itu tidak mudah. Jadi itu memang perjuangannya juga nggak gampang gitu. Betul, ya. betul. Berat sekali. Apalagi ditambah dengan istilahnya keroyokan gitu ya, berkoalisi dan dianggapnya semuanya pada mau keroyokan untuk saweran gitu ya. Dan itu dalam pandangan para politisi nggak ada istilah saweran. Jadi keroyokan rame-rame volunteer itu menurut saya itu tidak mungkin gitu ya. Oke, ya. Kalau dari tadi kita sudah bahas, sepertinya itu banyak PR-PR-nya di pasangan Ridho. Mulai dari apakah kemudian pendamping Kang Emil ini bisa meningkatkan daya dongkrak elektabilitas dari pasangan Ridho ini. Kemudian juga bagaimana kesulitan partai-partai pendukung. Kemudian juga kita lihat tadi ternyata tokoh yang juga memberikan dukungan adalah ya beda. Status Pak Jokowi bukan lagi presiden seperti dulu. Nah sepertinya PR-nya banyak di pasangan 01. Apakah artinya ini karpet merah ini sebenarnya sudah tergelar untuk pasangan 03? Apalagi kalau kita lihat ada hubungannya dengan survei elektabilitas yang belakangan ini kita lihat. Saya pikir masih jauh untuk mengatakan bahwa meskipun elektabilitas Pramono dan Bang Rano ini cenderung meningkat, ya, sementara pasangan Ridho cenderung stuck, masih jauh untuk mengatakan yang akan menang adalah Pramono dan Bang Rano, ya. Tentu kalaupun ini terjadi gitu ya, sifatnya menurut saya ini akan masuk putaran kedua, ya. Sulit untuk bisa menang satu putaran bagi pasangan Ridho ataupun bagi pasangan Pramono dan Rano gitu ya. Sehingga menurut saya kembali kepada hipotesis dasar saya terkait pilkada nih Pak Adit ya, bahwa yang paling bisa mempengaruhi adalah sang kandidatnya itu sendiri, gitu ya. Kalau kandidatnya itu tidak turun ke lapangan secara maksimal, tidak berinteraksi dengan warga secara banyak waktunya gitu ya, dan juga tidak bisa menghadirkan gagasan-gagasan yang sifatnya segar bagi masyarakat Jakarta yang sangat beragam itu, tentu endorsement dari siapapun tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Karena pilkada itu terkait dengan figur, ya, terkait dengan figur calon gubernurnya dan calon wakil gubernurnya. Baik. Gitu ya. Ya, cukup rasional para pemilih Jakarta. Kalau melihat kemudian dari apa gebrakan, kemudian inovasi yang mereka sampaikan, baik kemudian saat bertemu dengan masyarakat, warga langsung, ataupun juga saat debat berlangsung, seperti apa melihat peta di antara masing-masing pasangan calon ini, Mas Adit ya? Iya, sebenarnya memang kan pendukung tiga calon ini, terutama yang dua utama ini memang kelihatan sudah jelas gitu ya. Kalau kita baca peta di kotaknya saja, itu sebenarnya kita akan bisa menebak bahwa Barat dan Utara itu kan relatif pemilihnya PDIP itu relatif banyak gitu ya. Nah sementara Jakarta Timur, kalau kita perhatikan memang pendukung Muslim itu cukup kuat, dan Selatan. Artinya yang ini selatan dan pusat itu mungkin dia lebih relatif campur atau bahkan mungkin lebih ke Muslim ya. Sehingga dari sisi itu saja, itu sebenarnya mudah kita ingin mengatakan bahwa Pram sama Rano Karno itu akan mudah dapat suara di Barat dan Utara. Tetapi yang pemilih Muslimnya ini akan bisa kemana-mana gitu ya. Bahkan seharusnya itu bisa dimiliki secara optimal dari pasangannya Ridwan Kamil dan juga Suswono, karena mereka paling nggak kayak misalkan PKS dia akan bisa dapat basis di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur yang memang wilayah Muslimnya cukup dominan gitu ya. Nah ini yang pemetaan sederhana itu saja itu sebenarnya mudah kita bisa lihat dan kita prediksi ya. Tapi ternyata bukan hanya faktor itu saja, irisan-irisan itu, tapi memang balik lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Andika bahwa si calon itu tetap harus keliling gitu ya. Makanya saya setuju itu Pak Jokowi menantang Pak Pram yang bilang katanya Pak Pram bisa nggak untuk keliling sehari 12 kali segala macam, itu memang benar penting gitu ya untuk bisa paling nggak salaman berkeliling atau silaturahmi dengan kelompok masyarakat. Nah apakah itu dilakukan oleh seluruh calon yang ada, itu menurut saya juga kewajiban bukannya sunnah. Para calon ini menurut saya, saran saya jangan terlalu sibuk untuk safari ke elit-elit nasional ya. Kalau Jakarta ini saya lihat justru yang paling berpengaruh adalah elit-elit di level organik. Tokoh ulama, tokoh masyarakat ya, ketua umum dari Forkabi ataupun organisasi masyarakat di level lokal, itu yang harus banyak dikunjungi oleh para
Pasangan calon calon gubernur ini. dan calon wakil gubernur. Iya, sambil saya sambil kita lihat juga di layar kaca ini, Mas Andika, Mas Aditya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dukungan dari anak Abah, dari para pendukung Pak Anies Baswedan. Nah ini mungkin juga Ahoker, para pendukung juga Pak Ahok. Sepertinya juga kalau kita lihat gambar ini sudah bisa menjelaskan kepada kita ke arah mana suara para Ahoker ini. Ini sekali lagi menguntungkan paslon nomor 03, Mas Aditya. Ya, karena memang kalau Ahoker kan kita bisa meyakini bahwa Ahok itu adalah bagian dari PDIP, itu clear, jelas. Tapi pada sisi yang lain tentu yang tadi saya bilang juga bahwa mungkin ada irisan-irisan yang bisa mengatakan bahwa Ahok itu akan adalah pemimpin yang punya ketegasan dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga kemudian ada irisan yang di daerah lain, wilayah lain yang juga memang dia punya intensi soal itu. Jadi saya pikir memang itu akan jadi menarik gitu ya. Dan selain Ahokers kan tentunya soal Pak Anies ya. Pak Anies yang kemarin pertemuannya dengan tertawa renyah dan segala macam itu kan bukti untuk mengatakan bahwa Anies itu sudah berpihak kepada Pram. Betul. Meskipun kalau kita baca fenomenanya itu sehari atau 2 hari setelah mereka ditetapkan, itu mereka kan ketemu di CFD gitu ya. Dan itu sebenarnya sinyalnya udah kelihatan dari awal gitu ya. Cuman mungkin ada satu situasi yang belum ketemu dan belum tuntas atau mereka mulai bersepakat nanti aja di akhir gitu ya. Agar kemudian nanti semuanya bisa diterima dulu sama Anies gitu ya. Dan kita tidak tahu. Tapi yang saya amati yang dilakukan oleh Pak Pramono ini kan mengikuti formula politik di level nasional. Ya, kalau kita lihat misalnya mempertemukan atau menggabungkan masa pendukung Abah dan masa pendukung Ahokers gitu kan. Ini di kontestasi Pilkada 2017 ini kan cukup sangat berseberangan ya. Tetapi sekarang bisa dipertemukan. Dan Pak Pramono saya pikir chef yang bagus juga nih untuk bisa meramu dari 2 kekuatan politik yang tadinya berseberangan menjadi satu. Mirip dengan apa yang terjadi di level nasional, pendukung Prabowo, pendukung Jokowi. Iya, saya sebenarnya tambahkan ya. Soal formulasi yang disampaikan Mas Andika itu, sebenarnya kalau saya melihat dari periode yang kemarin di Pilpres, itu tendensinya bisa memang. Karena kami pernah juga untuk survei mensurvei 2 kelompok ini. Kita tanya itu orang PDIP apakah bersedia untuk milih Anies atau PKS bersedia milih Ganjar misalkan sebagai contoh. Ternyata bisa. Bisa, nggak ada masalah. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Baik. Dari sisi itu menurut saya itu tendensi yang bagi saya nggak ada sesuatu yang surprise ya. Bahwa itu bisa ditempelkan atau di blended gitu ya. Cuman baru sekarang aja orang kemudian bilang, wah ternyata ini begini. Sebenarnya pemilihnya nggak ada masalah. Memang bisa. Sekarang tinggal elitnya yang kemudian menjadi kunci dan elitnya mungkin punya masalah. Oke, tapi masalah apapun itu yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, tugas mereka tentunya memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum 27 November untuk bisa merebut hati dari para calon pemilih. Tadi katakan oleh 2 analis di samping saya, bagaimana upaya pendekatan kepada masyarakat, turun langsung, bersentuhan langsung, mendengarkan apa keluhan mereka, bisa menjadi salah satu hal yang membantu untuk mendongkrak suara mereka. Mas Andika terima kasih, Mas Aditya terima kasih.